Stella. Hah, berani kamu mengotori wajahku? Teriakku sangat kesal. Rasanya darah ini mau naik ke ubun-ubun. Dari rumah sudah dandan cantik, tapi anak pengulung ini berani merusaknya. Dikira dirinya siapa? Itu pantas untukmu. Lagian siapa suruh ganggu aku? Makanya jangan berlagak kamu itu orang kaya. Kamu kira aku tidak tahu kalau ibumu buka warung demi memenuhi kebutuhanmu? Ngaca dong. Bukannya tambah takut, Yana justru semakin bersuara lantang. Aku kira ia gadis bodoh karena tak bergaul dan hanya anak dari orang tua tak berpendidikan. Tapi aku salah, justru ia sangat berani. Jangan kamu kira aku akan diam saja. Aku menunjuknya dengan tangan kiri. Lalu ku lempar ke lantai baju yang terlihat rapi di meja. Biar saja ia repot mengerjakan lagi. Siapa suruh melawan aku? Dasar orang aneh. Kamu kira aku takut dan mengalah? Yana mendorongku. Sepatu hak tinggi langsung oleng berpijak karena tubuhku tak seimbang hingga jatuh terduduk di lantai. Sakit sekali pantatku. Ia kuat juga. Tak heran sih, latangannya biasa kerja babu. Ada apa sih? Tiba-tiba Kelvin muncul dari pintu. Vin, tolong aku. Rengekku memasang wajah seolah teraniaya. Ya, aku teraniaya dan Yana kelihatan baik-baik saja sambil memungut baju yang berserakan di lantai. Ada apa sih, Stel? Kok malah duduk di lantai? Kelvin mengulurkan tangan membantuku berdiri. Ini, Yana mendorongku, Vin. Jawabku setelah berdiri. Aku harus cari cara agar Yana seolah bersalah dan akhirnya dipecat. Mata Kelvin membulat sambil melihat ke Yana. Sial, ia malah cuek seolah tak terjadi apa-apa. Sok rajin memungut baju lalu melipatnya lagi. Bahkan ia tak melihat ke arah Kelvin. Kok bisa gini, Yan? Tanya Kelvin. Tanya aja ke dia, Kak. Aku kerja, kok ia malah di sini? Mau bertamu, bukannya di rumah Kak Kelvin ya? Waduh, ia pintar juga cari alasan. Ini hanya ruangan untuk usaha laundry. Aku harus cari alasan. Aku kan lagi makan mie, Vin. Tapi ia tak terima dan bilang aku mengganggu. Lihat nih, wajahku dilempar mie. Bicara sambil membersihkan pipiku dengan tisu. Untung sakuku selalu bawa tisu kecil. Maklumlah, aku geli jika keluar kamar mandi kalau tidak dilap. Bisa gatal kalau lembab. Kok mie-nya bisa mendarat di pipimu, Stel? Bukankah yang makan mulut ya? Hehehe. Alamak, Kelvin bukannya membela, tapi ia malah terkekeh melihat wajahku. Bisa tensi nih. Aku tidak boleh kelihatan bodoh. Harus seperti gadis cantik yang teraniaya biar Kelvin iba. Loh, tuh anak pengulung kok juga ikutan tertawa. Ih, kesal. Kok kamu malah tertawa, Vin? Dia tuh melemparku dengan mie. Terus aku juga didorongnya. Terisak, aku berusaha mengeluarkan air mata. Waduh, sorry ya, Stel. Aku kira, sorry ya. Yes. Kelvin merasa bersalah hingga ia terlihat tidak enak menatapku.
air mata ini berhasil mempengaruhinya. Stella gitu loh. Masa aku kalah saing sama anak pengulung? Ups, kok aku merasa Yana sainganku mendapatkan Kelvin. Astaga, di mana-mana aku menang gaya. Lah dia hanya memakai baju kaos dengan rok panjang. Ih, enggak banget. Kak Kelvin, tolong biarkan aku selesaikan pekerjaan ini. Takutnya pelanggan malah kecewa. Lihat nih, baju yang sudah ku gosok kotor lagi. Sebaiknya ajarin teman Kak Kelvin bersikap sopan hingga tak mengganggu orang lain. Yana memperlihatkan baju kotor yang kutumpahi mie goreng barusan. Loh, kok bisa gini? Itu makanya dia aku dorong. Sepertinya teman Kak Kelvin harus diruqyah deh. Datang kok malah seperti kesetanan. Ups, Kelvin malah ingin tertawa. Ditanya karena aku menatap kesal. Apa? Kamu kira aku kesurupan? Ku tunjuk lagi Yana dengan tangan kiri. Kalau nggak kesurupan, ngapain menumpahkan baju yang sudah aku setrika dengan mie itu? Makanya jangan ganggu aku kerja. Sana, bantu ibumu jaga warung. Astaga, Yana seperti mau membuka kedokku. Aku tak suka ia bicara, seolah hidup ibu susah setelah ayah meninggal. Aku langsung melangkah keluar. Kesal sekali karena Kelvin tidak membelaku. Ia malah tertawa, menganggap ini lelucon. Lagian aku menghindari perdebatan dengan Yana dan malu dong ketahuan jika kakak kami sepasang suami istri. Stella, Kelvin memanggilku. Aku pura-pura tidak peduli. Terus melangkah keluar hingga kini sudah berdiri di luar pagar. Mendadak aku menangis beneran. Ini bukan lantaran aku didorong hingga terjatuh, tapi lebih ke sikap Kelvin. Ia tertawa, menganggap semua ini lelucon. Kesal. Hai, Stel, kok malah pergi? Kamu tuh keterlaluan. Aku disakiti, kamu malah tertawa. Aku mengusap air mata. Sorry, itu aja sensi. Udah, aku mau pulang. Aku merogoh ponsel memesan ojek online. Tapi ia tak menanggapi, hanya diam berdiri. Tak lama kemudian, ojek online yang kupesan datang. Kali ini Kelvin tidak menahanku pergi. Padahal aku berharap ia mengejar atau mengantar pulang dengan mobilnya. Tapi ia malah berdiri di dekat pagar menatapku pergi. Sirnalah sudah keinginanku. Tadinya berharap pagi ini bisa ke kampus bersama Kelvin. Padahal lagi tak ada kuliah. Hanya sekedar nongkrong di kantin sudah jadi kebiasaan kami. Loh, kok udah pulang kuliah, Stel? Tanya ibu. Tadi aku minta uang jajan dengan alasan ke kampus. Jika diberitahu tak ada kuliah, mana mau ibu kasih. Berbohong agar bisa senang-senang, apa salahnya? Toh aku masih muda kok. Kok kelihatan berantakan gitu? Mbak Inur pun ikut menanggapi. Ini gara-gara anak pengulung itu. Ia melemparku dengan mie goreng dan mengenai bibiku, Bu. Rasanya ingin mencapik wajah Yana. Ia terlihat baik hanya demi memikat Kelvin. Aku bisa gila karena kesal. Belum lagi tamparan kakaknya yang kuterima. Awas mereka. Anak pengulung siapa? Rina. Mata ibu membulat. Tentu ibuku juga merasakan kekesalanku. Lah aku anak bungsu kesayangannya.
Bukan, adiknya, sungutku. Hah? Tapi kok bisa sih, Stel? Emang Yana juga kuliah? Bukan, Mbak. Aku ke rumah teman, jemput bareng kuliah. Ia kerja di laundry milik ibu temanku itu. Aku kesal melihatnya, lalu ku ceritakan kejadian tadi. Tapi satu yang tak ku akui, yaitu perasaanku ke Kelvin. Lagian aku malu jika ketahuan mengejar Kelvin. Lagian siapa juga yang tidak tertarik padanya? Ia anak orang kaya dan juga tampan. Bahkan aku pun cemburu, mengakui rasa cemburu pada Yana. Tak level. Dasar anak tak berpendidikan, sikap barbar, kampungan. Adik kakak sama aja. Mereka tak menghargai aku, geram ibu. Sabar bu, biar kita labrak tuh Rina dan adiknya. Mbak Inur pun ikut geram. Tentu saja, kami sama-sama pernah ditampar. Kita permalukan di Facebook aja mbak, ideku. Lagian akun Facebook penanya aku tahu, malah berteman. Jangan Stel, aku udah pernah gitu dan malah aku yang diserang penggemarnya. Penggemar? Emang Rina artis? Mata ibu membulat sempurna. Bukan bu, masa kayak Rina bisa jadi artis? Nanti malah penonton lari melihat wajah kusamnya. Mbak Inur mengecek kulit wajah Rina. Tentu ia kalah. Lah Mbak Inur rajin perawatan. Terus kok ia punya penggemar? Ia kan nulis bu, penulis baru yang lagi naik daun. Tapi hanya sebatas Facebook kok. Itu makanya ia dapat uang dari nulis. Pembaca setianya bu timbalku. Tapi kok aku gak tahu ya mbak. Secara kita berteman di FB. Makanya lihat tuh berandanya. Kini aja ia iri padaku, ikutan jual krim wajah, seolah ia wanita cantik. Mungkin lantaran waktu di warung bu. Aku kan pernah bilang wajahnya kusam. Terus mungkin karena itu ia juga ingin cantik. Tapi aku gak mungkin kalah dari Rina. Lah badannya kurus gitu. Gawat, jika Yana ikutan merawat wajah, bisa-bisa aku kalah saing. Iya sih, ku akui ia lumayan cantik alami. Tapi tetap aja itu bisa mengancamku. Waduh, gimana seandainya Kelvin melirik Yana? Oh tidak. Tidak. Hoi, ibu melemparku dengan bantal kursi. Mbak Inur menatapku, seolah melihat keanehan. Ih, ibu, sungutku tersentak. Bantal kursi tepat mengenai kepalaku. Untung ibuku. Kalau tidak, kenapa berteriak sih? Iya nih, kok tiba-tiba seperti Mbak Inur memiringkan telunjuknya di kening. Ia bilang aku seperti orang gila. Ih, kesal. Tapi seandainya Mbak Rina beneran cantik gimana mbak? Terpaksa bicara begini. Aku tahu Mbak Inur merasa bersaing dengan Rina. Lah Mas Jaka sering memuji masakannya. Inilah yang bikin Mbak Inur cemburu. Emang krim wajah bisa bikin cantik? Tanya ibu. Ibu mana ngerti, yang tahu cuma harga cabai dan bawang. Iya ya, sekarang ini banyak krim wajah bikin glowing. Terus aku lihat nih ya, komentar di jualan Rina banyak yang nanyain harga. Tuh kan, aku benar. Mbak Inur mulai khawatir terkalahkan. Tapi ku akui, jika Mbak Rina itu sebenarnya pintar. Ia hanya tamat SMP, tapi bisa nulis layaknya orang pernah kuliah. Lah aku saja yang sedang kuliah S1 gak bisa nulis. Nulis cerbung itu ribet dan bikin kepala pusing.
belum memikirkan alur menarik dan cara bahasa yang tepat. Malas bikin pusing aja. Tapi aku yakin juga bisa kalau mau belajar. Tapi belajar dari siapa? Aku ada ide. Aku buat akun Facebook baru, nanti profilnya gambar cewek Korea. Terus minta ajarin via Messenger. Setelah aku bisa dan terkenal, Mbak Rina bakalan kulupakan. Emang iya nulis di mana sih, Mbak? Aku lupa nama aplikasinya. Maklumlah, aku tak suka baca novel. Ini, lihat. Lalu jari Mbak Inur sibuk dengan ponselnya. Nih, ponselnya disodorkan padaku. Ini, terus ceritanya mana? Aku melihat ke ponsel. Judulnya yang aku ingat, Acara di Rumah Ibumu. Itu ceritanya lucu, gemes, dan deg-degan juga. Masa mengajar suami dan madu pakai pura-pura kesurupan segala. Aku aja yang bacanya tertawa besar, hingga anakku terbangun. Waduh, Mbak Inur seperti penggemar Mbak Rina. Tanpa disadari, ia bercerita mengagumi tulisan Mbak Rina. Astaga, segitunya. Masa iya, Nur? Pura-pura kesurupan mengajar pelakor gitu? Ibu ikut menanggapi. Iya, Bu, kan lucu. Sakit hati terbalaskan tanpa orang berani membalas. Terus si tokoh suaminya akhirnya cedera patah hidung. Hahaha. Ya Tuhan, Ibu dan Mbak Inur tertawa bersama. Tidak membaca saja, Ibu sudah tertarik, apalagi membacanya. Oh no, malas menanggapi. Kulihat aplikasi baca novel di ponsel Mbak Inur. Scroll ke bawah, sekedar melihat berandanya. Tapi astaga naga, teriakku tak tertahan. Mataku tak bisa beralih dari layar ponsel. Apa benar yang aku lihat? Ada foto Mbak Rina terpampang di aplikasi itu sebagai salah satu penulis top. Oh tidak, ini pasti bukan Mbak Rina. Nggak mungkin ia yang hanya tamat SMP bisa jadi salah satu penulis top. Ada apa sih, Stel? Kok seperti lihat berita viral aja? Lihat nih, Mbak. Ada foto mantu ibu yang hanya tamat SMP, jawabku sambil memberikan ponsel ke Mbak Inur. Bersambung.